Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, pagi hari ini ana pengen cerita tentang yang terdapat pada kitab namanya Mau'izatul Usfuriyah ya. Ini kitab itu biasa dipelajarin sama santri-santri. Ya, kitabnya tuh unik, tipis kitabnya. Biasanya santri itu belajarnya udah nahwu, sorob, pusing belajar itu semuanya. Tapi ini kitab namanya Mau'izatul Usfuriyah itu kitab tentang cerita-cerita. Jadi ini kitab untuk bahasanya itu novelnya santri ya. Jadi santri biasanya suka baca novel itu di selingan waktunya gitu. Jadi ini kitab isinya tentang cerita-cerita yang mana ceritanya itu diambil dari beberapa hadis. Arti usfuriyah itu burung pipit. Tahu burung pipit? Tahu nggak? Burung kecil yang biasa kalian ada abang-abang yang jualan, tahu? Nah, kita itu arti dari usfuriyah dan kita akan bercerita tentang salah satu kisah yang ada di dalam kitab tersebut. Ya, kitab ini dirujuk dari berbagai ada hadisnya. Jadi kitab ini kita belajar hadisnya terus ada ceritanya dan ada nasihat dan pesan-pesan yang pengen disampaikan. Yang pertama itu kisahnya berjudul tentang burung pipit ya. Masih dalam kitab, nama kitabnya gitu. Hadis pertama al-hathu ya, penjelasannya itu al-hathu ar-rahman ya, al-hathu rahmanu minal khaliq. Jadi memotivasi kita untuk menyayangi makhluk-makhluknya Allah ya. Hadis pertama an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berbelas kasih, orang yang penyayang akan disayang oleh Sang Maha Penyayang. Artinya apa? Kalau kita sayang, kalau kita menyayangi apapun yang ada di dunia ini, apapun yang ada di sekitar kita, Allah bakal sayang. Para penduduk langit itu bakal sayang ya. Yarhamur rahim ya, yarhamuhumur rahim, akan menyayangi. Siapa yang menyayangi? Ar-Rahim. Siapa Rahim? Allah. Ar-Rahman akan menyayangi Allah. Maka apa? Irhamu man fil ardi. Kata Rasulullah, irhamu man fil ardi, sayangilah semua makhluk yang ada di bumi ya. Kata Rasulullah, yarhamuhum man fis sama, maka semua para penghuni langit, para malaikat dan semua penghuni langit itu bakal menyayangi orang yang menyayangi tersebut, orang yang punya rasa belas kasih tersebut. Paham hadisnya? Hadisnya paham? Jadi kalau kita sayang sama sesuatu, kita berbelas kasih terhadap sesuatu ya, insya Allah Allah dan para penghuninya akan sayang kepada kita ya. Kita masuk ke dalam kisahnya ya. Jadi kisahnya itu tentang burung pipit ya, burung pipit nih. Ada sebuah kisah al-khabaru bitamamih ya. Jadi sebuah kisah yang mana kisah ini dirasakan sendiri oleh ayah sang periwayat tadi. Siapa tadi ayahnya Abdullah? Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar itu ketika pada masanya itu sedang berjalan ya. Jadi Sayyidina Umar itu lagi jalan-jalan di sekitaran penduduk mana? Mekah, dalam kota Mekah ya. Di situ di pesisir jalan tiba-tiba menemui seorang anak kecil, kita sebut namanya misalkan Isyafi ya. Jadi Sayyidina Umar itu bertemu sama Isyafi masih kecil nih, lagi senang-senangnya lagi ngapain ya? Fiyadihil usfuriyah, senang-senang lompat-lompat, tapi di tangannya itu ada burung pipit, lagi megang burung pipit di tangannya si Isyafi ya. Sayyidina Umar melihat ya, Isyafi lagi main-main, lagi seru-seru mainin burung pipit ya. Disamperin lah sama Sayyidina Umar ya, disamperin si Isyafi, dek sini nak gitu kan. Ditanya siapa namanya, Isyafi jawab, Syafi ya Sayyidi, ya tuanku, kata Isyafi.
Terus si Safi nunjukin apa? Usfurianya, apa? Burung pipit yang ngasih tahu ke Sayyidina Umar, ini burung pipit. Ya, ini burung pipit Sayyidi gitu, dimain-mainin. Langsung di hati Sayyidina Umar tuh nggak tega, ya. Sayyidina Umar nggak tega, kasihan sama burung pipit yang lagi dipegang sama Isafi. Kenapa? Karena pegangnya kekencengan. Karena mainin burungnya itu kasihan, dia mainin burungnya. Akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Isafi, jangan digituin burungnya, lepasin. Kalau nggak nih, Om kasih, bahasanya tuan anak kasih duit buat Isafi tapi lepasin. Om bayarin ya. Anak bayarin kata Sayyidina Umar ke Isafi. Isafi milih mana? Milih burungnya apa duitnya? Milih duitnya. Diterima duitnya, dikasih burungnya. Ya, akhirnya burungnya yang tadi dari Isafi, dibeli dari Isafi oleh Sayyidina Umar itu, ya. Kita umpamin tadi namanya Isafi ya, dari anak kecil itu. Burungnya udah lelah, istilahnya kesakitan, kewalahan, capek abis dimainin, abis diterbangin nggak diterbangin tapi istilahnya kayak dulu abang-abang kalau kalian lihat ya, itu burung pipit dikasih tali ya kan, terus kalian mainin suruh terbang ditarik lagi talinya, terbang ditarik lagi talinya ya, kayak gitu ya. Itu kasihan ya, Sayyidina Umar itu kasihan, akhirnya dibeli itu burung. Setelah dibeli ya, dirawat dulu sama Sayyidina Umar sampai burung itu bisa kembali terbang, bisa kembali pulih untuk mengapakkan sayapnya ya, untuk kembali mengapakkan sayapnya. Sampai suatu udah sembuh itu burung, dilepaskanlah oleh Sayyidina Umar ya. Nggak lama kemudian Sayyidina Umar menemuilah ajalnya sampai meninggal dunia ya. Seperti pada biasanya Sayyidina Umar dimandikan, Sayyidina Umar disolati, kemudian dikafani dan dikubur. Sampai beberapa tahun kemudian, beberapa silam kemudian, ada seorang ulama, ada seorang alim yang bermimpi bertemu Sayyidina Umar. Nah ini ya, di sini kisahnya. Di situ bermimpi seorang alim ulama tersebut bertemu dengan Sayyidina Umar dalam mimpinya. Bertemu di mana? Di dalam mimpinya. Ketika itu Sayyidina Umar dengan wajah yang berseri-seri, senyum, sinar wajahnya itu bersinar bercahaya. Sang ulama bertanya, "Wahai Sayyidina Umar, bagaimana kabarmu?" Ya, Sayyidina Umar menjawab, "Alhamdulillah, saya di sini baik," gitu kan. "Saya di sini sehat, malah lebih bugar." Karena yang dilihat dari perawakannya tadi si ulama itu, badannya tuh malah makin wibawa, makin besar ya, makin tegap. Biasanya kalau orang habis disiksa itu badannya lemes, badannya tuh pasti ada bekas luka, ada sakit-sakit. Tetapi ini Sayyidina Umar nggak ada. Ditanya, ya, Sayyidina Umar ditanya, "Faqalu ma fa'alallahu bik?" Apa yang Allah lakukan kepadamu wahai Sayyidina Umar? Kata si ulama nanya, apa sih yang Allah lakukan kepada engkau ya Sayyidi, wahai Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, qala ghafarali wa tazawaza anni. Kata Sayyidina Umar, Allah telah mengampuniku dan Allah telah menghapus segala kesalahanku. Itu kata Sayyidina Umar, Allah telah mengampuniku dan telah memaafkanku. Ditanya lagi sama ulama ini, qalu bi aisyai'in biwujudika au biadlika, apakah karena kedermawananmu? Ya, Sayyidina Umar orang yang dermawan. Sayyidina Umar itu orang dermawan, salah satu pemimpin yang dermawan, pemimpin tapi nggak pelit. Kata Sayyidina Umar apa? Bukan karena kedermawanan saya, kata Sayyidina Umar. Lalu apakah dengan keadilanmu? Nanya lagi tuh si ulama, apa karena keadilanmu? Kata Sayyidina Umar apa? Bukan karena keadilanku, bukan karena keadilanku. Ditanya lagi, apa karena kejuhudanmu? Kata Sayyidina Umar apa? Bukan karena itu, bukan karena kejuhudanku, ya, bukan. Terus ditanya lagi sama ulama, terus karena apa Sayyidina Umar? Karena apa? Kepo, ya. Ini kepo nih, ulama ini kepo, pengen tahu banget. Akhirnya Sayyidina Umar di sini bercerita. Qala lamma wadaqtumuni fil qabri wa satartumuni bit-turab wa taraktumuni wahidan fadakhala 'alaiha malakaini. Jadi ketika Sayyidina Umar meninggal, itu bercerita, ketika kalian menaruh jasadku ke dalam kuburan dan kalian menutupinya dengan tanah dan kalian meninggalkanku sendirian, datang dua malaikat. Nah, ini nanti ya, ini Sayyidina Umar cerita sendiri. Jadi bakal jadi istilahnya fakta bahwa nanti ketika kalian meninggal ada dua malaikat yang bakal datang, ya. Toro akli, kata Sayyidina Umar, toro akli apa? Melayang pikirannya. Kenapa? Karena saking takut. Tuh, takut di situ. Sampai apa kata Sayyidina Umar? Wartadat mafasoli. Ini nih, tulang itu bergetar
Badan itu bergetar Sayyidina Umar, saking takutnya. Karena didatangin siapa? Malaikat Mungkar Nakir, ya. Waroda an yas'alani, dan malaikat ini baru pengen menanya, ya. Malaikat ini ngedudukin Sayyidina Umar, wa akhadani wa ajlasani. Sayyidina Umar tuh ditarik terus didudukin, baru pengen nanya. Ya, biasanya malaikat mau nanya apa? Man rabbuka, man nabiyuka. Itu pasti nanti kalian bakal ditanya ketika kalian meninggal dunia, karena ini kisahnya ada, ya. Baru pengen ditanya, tiba-tiba ada suara yang tidak ada rupanya. Artinya ada suara yang asal-usulnya tuh nggak ada wujudnya, ya. Nidaan, fasami itu kata Sayyidina Umar, fasami itu saya mendengar, nidaan minal hatif, suara yang tidak ada rupanya. Ya. Apa katanya? Utruka, ya, tinggalin itu Sayyidina Umar, ya. Utruka abdi, tinggalin itu hambaku Sayyidina Umar. Wala takhafahu, jangan kamu takuti, ya. Jangan kamu takuti, udah tinggalin, ya, itu hambaku. Jangan kamu takuti itu Sayyidina Umar. Fa inni rahimtuh, karena sesungguhnya aku, berarti yang ngomong di sini ternyata Allah ngomong langsung, ya. Fa inni rahimtuh, aku merahmatinya, aku menyayanginya. Kenapa? Li'annahu rahimal usfur, karena pas waktu di dunia Sayyidina Umar pernah menyelamatkan burung pipit, ya. Bi anna rahima usfuriya fid dunya, telah menyelamatkan burung pipit, farahimtumu fil uqba, maka Allah pun menyayanginya ketika di akhirat. Nah, ada pesan apa yang dikasih tahu sama Sayyidina Umar di sini? Ada pesan apa? Ada pesan apa dalam kisah ini? Ada yang tahu? Kasih sayang, ya. Meskipun dari hal yang kecil, ya, ini perkara kecil, kita belum bisa, ya, sedermawan Sayyidina Umar tuh belum bisa. Kita belum bisa seadil selayaknya pemimpin. Sayyidina Umar belum bisa, ya. Tapi di situ dengan hal yang kecil kita nolong. Kenapa? Karena sesungguhnya hewan itu lebih banyak berzikir daripada kalian semua, ya. Hewan itu lebih banyak berzikirnya, ya. Ketika kucing mengeong itu berzikir, itu berdoa. Ketika kalian menolong misalkan kucing, itu kucing langsung berterima kasih. Tuh, makanya jangan menyakiti siapapun, ya, baik itu manusia, apalagi hewan, tumbuhan, semua, ya. Hadisnya itu irhamu man fil ard, sayangilah man. Man itu bukan merujuk kepada manusia aja, ya, ke hewan juga, ke tumbuhan juga, bahkan semua makhluk hidup yang ada di bumi kalian sayangi, ya. Paham ceritanya? Ya, jadi tentang Sayyidina Umar yang menyelamatkan burung. Karena burung itu Sayyidina Umar diampuni dan dimaafkan dari perkara kecil. Bayangkan, Allah nggak pernah ngelihat perkara kecilnya, ya. Allah nggak pernah ngelihat perkara kecilnya. Baik itu sekecil apapun, sebiji zarrah pun kebaikan kalian tetap Allah balas, ya. Tetap Allah balas. Dah, mungkin cukup sekian yang Anda bisa sampaikan, ya. Semoga bisa jadi iktibarah, pelajaran buat kalian, ya. Mau izotul hasanah, pelajaran penting dalam kehidupan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.